Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabrina Sulhawahidah dari kelas Informatika 204 Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi struktur data yaitu hash, lebih spesifiknya yaitu implementasi penggunaan hash dalam keamanan data. Baik, pokok pembahasannya antara lain pengertian hashing, hash table, hash function, konsep hash dan keamanan data, serta implementasi penggunaan hash. Baik, yang pertama adalah pengertian hashing. Apa itu hash? Hash adalah sidik jari atau rangkuman dari data digital. Hash pada dasarnya memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu satu input pasti akan menghasilkan output yang sama. Tetapi tidak ada cara untuk mengembalikan output itu menjadi seperti input. Jadi hash ini konsepnya berbeda seperti enkripsi dan juga dekripsi yang bisa kembali ke bentuk input semula. Sedangkan di hashing ini lebih spesifiknya yaitu sebagai representasi data. Jadi misal ada satu input variabel integer yang kemudian dihash menjadi string. Nah, dia akan merepresentasikan hal itu tapi tidak bisa kembali menjadi input awalnya. Sementara untuk hashing sendiri merupakan proses menghasilkan fake safe output dari variabel safe input yang dilakukan melalui rumus matematika yang dikenal sebagai hash function. Dan nanti akan saya bahas untuk selanjutnya yaitu hashing digunakan untuk berbagai keamanan data, salah satunya di kripto, di mana hashing ini akan menghasilkan alfanumerik yang acak. Nah, apa itu hash table? Hash table adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan cara yang efisien. Implementasi penggunaan hash dalam berbagai aplikasi telah memberikan manfaat signifikan dalam keamanan data, integritas data, pencocokan kata sandi, dan pencarian cepat. Kita dapat membangun struktur data yang dapat dicari dalam waktu signifikan 0, 1, di mana konsep ini disebut dengan hashing yang dilakukan melalui algoritma table hash. Nah, berikut adalah hash function. Jadi, hash function adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk membuat hash table. Jadi, hash function ini merupakan rumus dasar. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah hash dari suatu data, kita harus memiliki hash function. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan yaitu metode sisaan reminder atau dengan cara membagi dengan modulus. Nah, misalnya kita memiliki nilai integer 25, kemudian 17, 13, 16. Kalau kita ingin menjadikannya hash, yang pertama adalah menetapkan tabel hash kosong. Misalnya, M sama dengan 5. Kemudian selanjutnya kita menentukan fungsi dari hash atau hash function, di mana H item sama dengan item modulus 5 dan itu nanti akan menjadi posisi pada tabel hash. Jadi hash function ini seperti rumus yang akan di-apply ke semua nilai integer yang akan dijadikan hash. Misalnya di sini ada nilai dari yang disebutkan tadi 25 dibagi dengan 5 yang merupakan penetapan dari tabel tadi, kemudian dibagi hasilnya 0. Maka nanti nilai 25 ini akan berada di indeks 0. Kemudian 17 dimoduluskan dengan 5, hasilnya 3, sisa 2, maka akan berada di indeks 2. Begitu seterusnya. Nah, di contoh selanjutnya juga kita bisa menggunakan function nomor urut bilangan jika dimulai dari 0. Jadi, hash yang merupakan representasi dari data itu, kita bisa melakukannya sesuai dengan function yang kita miliki. Misalnya, kalau tadi menggunakan modulus, yang ini fungsinya menggunakan nilai urutan. Nah, dari string float, kemudian exp, char, array, define, dan binary. Mulai dari float 5. Kenapa 5? Karena di functionnya yaitu menggunakan nilai urutan, di mana kalau F merupakan urutan dari array adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi urutan kelima karena indeksnya dimulai dari 0. Kemudian, urutan kelima maka akan disimpan di array yang merupakan di tabel hash-nya nanti gambarannya seperti ini. Jadi hash fungsinya itu menentukan posisi di hash table. Jadi mereka saling berkaitan. Nah, apa sih tujuan membuat function hash tersebut? Fungsinya adalah untuk meminimalkan jumlah tabrakan, mudah dihitung, dan mendistribusikan item dengan tabel hash secara merata. Nah, meminimalkan jumlah tabrakan akan selalu ada kemungkinan ketika menentukan nilai hash sendiri. Jadi, untuk menguranginya, kita bisa menggunakan hash function untuk menetapkannya dalam tabel. Jadi, nggak asal, tapi dihitung terlebih dahulu. Nah, terkait dengan collision atau tabrakan yang mungkin terjadi dalam hash, ada beberapa teknik atau cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan dalam hash. Antara lain, secara umum itu ada dua, yaitu open hashing dan juga closed hashing. Nah, closed hashing sendiri juga ada tiga, yaitu linear probing, kemudian quadratic probing, dan juga double hashing. Untuk linear probing ini, yaitu apabila telah terisi linear probing akan mencari alamat lain dengan bergeser satu indeks dari alamat sebelumnya hingga ditemukan alamat yang belum terisi data. Jadi dia terus mencari di sebelahnya sampai benar-benar menemukan yang belum terisi oleh data. Kemudian quadratic probing yaitu mencari alamat baru tapi dengan perhitungan yang lebih kompleks. Nah, perhitungan dari function hash tadi itu dilakukan dengan menentukan formula. Jadi kita yang menentukan formulanya dengan kuadrat, tapi merupakan custom dari kita. Jadi kita sendiri yang menentukan formulanya. Kemudian ada double hashing. Sesuai namanya, maka double hashing adalah alamat untuk menyimpan data yang belum dapat masuk ke dalam tabel diperoleh dengan menggunakan hash function lagi. Jadi, hash function yang kedua setelah alamat yang dihasilkan oleh function awal telah terisi, tentu saja berbeda dengan hash function awal itu sendiri. Jadi, setelah melakukan hash, terus dilakukan hash kembali. Ini lumayan kompleks dan memerlukan lebih banyak memori. Kemudian ada open hashing atau storage chaining. Jadi, ini adalah teknik untuk membuat tabel yang dilakukan dengan cara proses hashing yang menjadi sebuah array of pointer yang masing-masing pointernya diikuti oleh sebuah linked list. Tapi memiliki kelemahan yaitu bila datanya menumpuk pada satu indeks, maka akan terjadi linked list yang panjang dan mungkin akan memberatkan di memori seperti itu. Nah, selanjutnya terkait konsep hash dalam keamanan data. Seperti yang kita tahu bahwa hashing adalah proses mengubah data yang tidak beraturan menjadi nilai yang berukuran tetap, di mana nilai tersebut dinamakan dengan hash value. Nah, nilai hash yang berhasil itu akan bersifat unik. Artinya, dua input yang berbeda tidak akan menghasilkan nilai hash yang sama, dan satu nilai input akan selalu menghasilkan nilai output yang sama sesuai dengan hash fungsinya. Nah, konsep hash ini sangat penting dalam keamanan data karena digunakan dalam algoritma hash yang besar seperti MD5, Message Digest Algorithm 5, kemudian SHA-1, dan juga mungkin tidak asing dengan SHA-256, yang itu semua digunakan untuk mengamankan data dan membuat tanda tangan digital dan memverifikasi integritas data. Nah, implementasi penggunaan hash secara spesifik yaitu dalam algoritma keamanan data. Yang pertama yaitu MD5, di mana dia adalah fungsi hash yang menghasilkan nilai 128 bit. Jadi nilainya ada 128, tapi bisa digunakan dalam berbagai aplikasi dan seperti verifikasi integritas file, tapi kelemahannya yaitu di MD5 ini tidak disarankan untuk yang membutuhkan keamanan tingkat tinggi. Kemudian ada SHA-1, di mana SHA-1 ini menghasilkan nilai hash 160 bit. Jadi kalau tadi MD5 128, di SHA-1 ada 160 bit. Tetapi seperti dengan MD5, SHA-1 juga memiliki kerentanan dan sekarang dianggap cukup tidak aman.
Dan yang terakhir yaitu SHA-256. Nah, SHA-256 ini sesuai namanya, dia menghasilkan nilai hash sebanyak 256 bit. SHA-256 adalah salah satu algoritma yang paling umum digunakan saat ini, terutama dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tingkat tinggi seperti Bitcoin dalam teknologi blockchain yang digunakan untuk menciptakan tanda tangan digital dan memverifikasi integritas blok. Blockchain dan hash. Jadi, blockchain adalah salah satu teknologi dalam cryptocurrency seperti Bitcoin. Setiap blok dalam blockchain ternyata memiliki hash yang dihasilkan menggunakan fungsi SHA-256. Jadi, hash block tersebut bergantung pada data blok, termasuk data transaksi, hash block, dan nonce. Jadi, semuanya data-data tersebut dihasilkan menggunakan fungsi SHA-256 dan berfungsi sebagai tanda tangan digital untuk integritas blok. Jadi, SHA-256 ini sangat membantu dalam menjaga integritas dan keamanan data dalam jaringan blockchain yang merupakan salah satu implementasinya. Nah, dari semua itu terdapat kesimpulan di mana implementasi penggunaan hash dalam aplikasi berguna sebagai keamanan data. Karena seperti yang kita tahu akan sulit untuk dari nilainya tidak akan bisa kembali ke input lagi. Dan ketika kita berhasil membuat hash function atau memilih hash function yang sesuai, maka itu akan sangat membantu dalam keamanan data. Kemudian juga menjaga integritas data, yaitu memastikan bahwa data tidak akan mengalami perubahan saat transit atau penyimpanan jika sudah cocok dengan value-nya. Kemudian pencocokan kata sandi. Jadi hash juga digunakan dalam autentikasi pengguna dan manajemen kata sandi. Ketika kata sandi masuk, maka kata sandi tersebut akan dihash dan dibandingkan dengan hash yang disimpan dalam database. Dan ini akan lebih melindungi data dari kebocoran database. Jadi bisa untuk mencocokkan kata sandi untuk servis-servis tertentu seperti servis database. Kemudian juga pencarian cepat. Jadi ada beberapa teknik pencarian seperti binary search, kemudian linear search, dan yang hash juga merupakan salah satu teknik untuk mencari dan merupakan salah satu teknik pencarian yang cepat dengan konstan waktu yaitu 0,1, di mana keterkompleksitas ini tidak tergantung pada jumlah datanya. Berikut contoh program hash sederhana dalam C++. Jadi misalnya menggunakan fungsional string dan juga string. Kemudian kita akan merubah kalimat hello world ini dengan hash. Jadi dia akan menggunakan fungsi hasher seperti ini, dan nanti ketika di run akan menghasilkan nilai unik dari hello world. Nah, berikut juga contoh lain untuk mencetak hash untuk NIM bagi mahasiswa. Jadi, biasanya juga hash juga bisa digunakan untuk memberikan nilai yang tertentu dari variabel-variabel yang umum. Jadi, agar bisa mempermudah dalam pencarian data, kemudian juga agar setiap datanya itu bisa dibedakan satu sama lainnya. Nah, dalam kesimpulannya, hashing adalah teknik yang penting untuk komputasi dan dapat mengubah data menjadi nilai yang unik dan representatif. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, implementasinya memberikan manfaat dalam berbagai bidang termasuk keamanan data, integritas data, dan pencarian cepat. Dalam kasus studi juga termasuk dalam penggunaan SH256 dalam blockchain untuk memverifikasi integritas blok. Dan selanjutnya, pemilihan dan pembuatan fungsi hash yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi sangat penting untuk menjaga keamanan data. Jadi, harus selalu diperhatikan untuk antisipasi collision atau tabrakan ketika membutuhkan keamanan yang tingkat tinggi di dalam saat kita menggunakan hash. Baik, dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.